Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Fadil beserta kakak-kakak asisten. Perkenalkan, nama saya Raihani Datul Fikri, NIM 182230222. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan presentasi terkait ujian tengah semester mata kuliah I 3160 Teknologi Sistem Terintegrasi ini sendiri. Maka dari itu, berikut saya akan melakukan present terkait apa yang sudah saya kerjakan. Baik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan penerapan Domain Driven Design pada sistem rekomendasi universitas berbasis nilai tryout UTBK, yang dimana platform ini saya beri nama dengan Gapai UTBK. Maka dari itu, pertama, mari berkenalan dengan Gapai UTBK. Gapai TBK merupakan sebuah platform digital yang saya harap dan diharapkan mampu menjadi sebuah platform untuk berbasis analitik prediktif yang dirancang untuk membantu siswa-siswi SMA, nggak hanya siswa-siswi SMA yang sebagai calon mahasiswa, juga mereka-mereka gap year atau semi gap year yang saat ini sedang memperjuangkan perguruan tinggi negeri mereka sendiri. Sistem ini kemudian dapat membantu mereka untuk memperkirakan nilai UTBK, memperkirakan nilai tryout UTBK mereka apakah lulus atau tidak pada jurusan yang mereka inginkan. Gak hanya itu, platform juga diharapkan mampu memberikan sebuah rekomendasi jurusan uh, berdasarkan nilai skor UTBK yang mereka punya, tryout skor UTBK yang mereka punya. Nah, maka dari itu pertama saya coba untuk memaparkan perancangan platform digital saya dengan pendekatan domain driven design. Pertama, mari kita identifikasi core domainnya. Berdasarkan pemahaman definisi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka dari itu domain inti dari aplikasi atau platform saya adalah adanya pemberian rekomendasi universitas berdasarkan rata-rata nilai tryout UTBK dengan pemeringkatan. Di mana berdasarkan domain inti ini, pengguna dapat mendapatkan rekomendasi berdasarkan sistem apakah pengguna kemudian akan lulus dengan skor tryout tersebut pada jurusan yang ia inginkan atau tidak tidak lulus, dan juga platform juga mampu memberikan rekomendasi jurusan yang sesuai dengan nilai tryout tersebut. Nah, ada beberapa alasan mengapa domain ini dipilih sebagai domain inti. Pertama, adanya ketepatan dan kredibilitas hasil rekomendasi. Kedua, kompleksitas domain yang tinggi karena hal ini melibatkan perhitungan statistik, adanya pemeringkatan, dan pembaruan data universitas yang kemudian nanti akan saya jelaskan bagaimana data universitas ini akan diambil. Dan terakhir, adanya hal ini mempengaruhi persepsi keandalan sistem di mata pengguna karena hasil rekomendasi yang em, diberikan oleh sistem diharapkan mampu objektif, transparan, dan dapat mudah dipahami oleh pengguna. Setelah kita mengidentifikasi core domain, selanjutnya saya mengidentifikasi subdomain dari platform ini serta dari masing-masing subdomain saya coba identifikasi bound konteksnya. Untuk subdomain, saya mengidentifikasi tiga subdomain. Pertama, core subdomain, generic subdomain, dan terakhir supporting subdomain. Untuk core subdomain, yakni sebenarnya sama dengan core domainnya, yakni rekomendasi universitas berdasarkan rata-rata nilai UTBK dengan pemeringkatan. Dan sedangkan generic subdomainnya atau ya generic subdomainnya adalah autentikasi pengguna atau authentication, di mana um, generic subdomain ini diharapkan mampu menangani proses masuk, login, sign up, terus juga berikan token autentikasi serta validasi akses pada pengguna. Nah, nggak hanya dua itu, terakhir adanya supporting subdomain yakni riwayat rekomendasi berdasarkan jurusan, di mana supporting subdomain ini diharapkan mampu menjadi subdomain atau supporting yang mampu menyimpan dan menampilkan riwayat rekomendasi universitas serta jurusan yang sebelumnya telah di-generate oleh sistem kita. Nah, berdasarkan tiga subdomain tersebut, selanjutnya saya identifikasi masing-masing tersebut bound konteksnya. Untuk yang pertama, bound konteks core subdomain, saya mengidentifikasi recommendation bound context, di mana ini merupakan sejalan dengan fungsinya core subdomain kita sendiri, di mana ini akan nampilin mengolah nilai rata-rata hasil UTBK. Jadi, berdasarkan nilai inputan, bound konteks ini kemudian akan mengolah nilai rata-rata hasil UTBK dan kemudian mengonversinya menjadi hasil berupa rekomendasi atau list of jurusan dan universitas yang uh,
cocok dengan nilai skor UTBK para pengguna tersebut. Nah, berikut merupakan subdomain ruang lingkup interaksi dan batasan dari bound konteks ini. Terkait batasan, ada beberapa batasan. Yang pertama, nggak menangani autentikasi dan otorisasi pengguna karena fungsinya sejatinya memang hanya untuk perhitungan dan perankingan serta pembobotan nilainya itu sendiri. Selanjutnya, tidak menyimpan data riwayat, terus juga nggak bertanggung jawab atas tampilan termuka karena fokusnya hanya memperhitung atau memberikan rekomendasi itu sendiri. Dan terakhir, ya seperti udah saya bilang, fokusnya hanya perhitungan dan pembobotan. Nah, bound konteks kedua adalah authentication bound context. Ini sejalan dengan generic subdomain, di mana ini guna untuk login, registrasi, validasi, dan pembuatan token keamanan. Nah, berikut merupakan subdomain ruang lingkup interaksi dan batasan yang ada pada uh, generic subdomain ini sendiri atau bound context ini sendiri, authentication bound context, di mana batasannya adalah pertama dia nggak mengakses atau memproses data akademik pengguna. Meskipun dia akan validasi data pengguna, kita nggak akan mengakses data-data akademik dari pengguna karena itu nggak akan guna pada sistem kita. Data akademik bersifat private, bersifat kredensial, sehingga ini nggak akan sistem nggak akan mengakses atau memproses data dari akademik pengguna. Selanjutnya, nggak memiliki kewenangan untuk melakukan prediksi atau rekomendasi universitas karena ini akan dijalankan oleh core subdomain atau bound konteks yang pertama tadi. Dan selanjutnya tidak terlibat dalam logika pemeringkatan sama sebelumnya, dia nggak berfungsi atau tidak sejalan dengan fungsi utamanya. Dan terakhir ya, fungsi utama sebagai gerbang keamanan untuk validasi, verifikasi dari pengguna kita sendiri. Nah, terakhir adalah untuk supporting subdomain, yakni recommendation history bound context. Sama seperti tujuannya, dia untuk menyimpan data rekomendasi universitas yang sudah diberikan kepada pengguna berdasarkan hasil generate dari sistem kita. Nah, untuk bound context ini, kita identifikasi subdomain ruang lingkup interaksi dan batasannya. Terkait batasan, ada beberapa batasan untuk bound context ini. Pertama, dia nggak melakukan perhitungan nilai. Sama sebelumnya, dia ya perhitungan nilai, logika pernilaian itu dilakukan oleh bound konteks yang pertama. Terus yang kedua, batasannya adalah tidak menangani autentikasi karena ini bound konteks yang kedua. Tugasnya bound konteks yang kedua, tidak mengubah hasil rekomendasi yang sudah dihasilkan karena berdasarkan bound konteks recommendation, tugasnya recommendation history hanya menyimpan, nggak melakukan perubahan karena tidak berhak si bound konteks ini untuk melakukan perubahan karena hasilnya benar-benar hanya akan disimpan oleh bound konteks recommendation history ini sendiri. Terakhir ya ini fokusnya penyimpanan, pengelolaan dan analisis data riwayat karena nanti berdasarkan informasi-informasi yang terus diinput oleh pengguna, kita juga dapat menampilkan data riwayat rekomendasi pengguna. Nah, setelah kita mengidentifikasi core domain, subdomain, dan bound context, selanjutnya saya akan coba untuk memodelkan domain yang ada. Nah, bentuk model yang akan saya visualisasikan berupa diagram entitas dalam domain divisualisasikan dalam kelas diagram. Ada beberapa entitas atau entity yang saya libatkan pada kelas diagram ini sendiri, yakni user, recommendation session, recommendation, jurusan, dan university. Nah, di mana kenapa hal ini dilibatkan? Karena kelima entitas ini saling bersinergi, saling berhubungan satu sama lain sehingga kemudian ini yang menjadi core atau inti dari entitas kita. Nah, berikut merupakan kelas diagram yang telah disusun. Visualisasinya seperti yang tampak pada gambar. Lantas bagaimana sih keuntungan dan tantangan ketika kita dari penerapan domain driven design pada sistem GAP UTBK sendiri? Nah, untuk keuntungan sendiri, pertama struktur sistem lebih jelas, kemudian fokusnya kita tuh pada hal-hal penting, mudah dikembangkan dan dirawat, bahasa yang mudah dipahami, dan terakhir lebih siap untuk berkembang. Namun dari perspektif keuntungan tersebut, tentunya akan ada tantangan yang akan kita hadapi. Apa saja? Pertama, kita butuh waktu di awal nih. Karena kita butuh waktu untuk pemahaman yang dalam tentang proses bisnis dalam sistem kita itu sendiri. Terus ada koordinasi tim yang lebih rumit karena dan itu terlalu rumit untuk proyek yang kecil. Terus kita perlu disiplin untuk menjaga konsistensi pada desain dan pada sistem kita ini sendiri. Nah, um, selanjutnya setelah kita melakukan identifikasi dari domain driven design pada sistem GAP-UTBK, mari kita analisis bagaimana kemudian data-data ini diambil dan diintegrasikan. Maka dari itu saya akan masuk kepada poin pembahasan perancangan integrasi application program interface atau API. Nah,
Tentunya sejalan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya sistem kami atau sistem saya itu akan mengadaptasi data-data universitas karena uh, akan memberikan rekomendasi jurusan dan universitas kepada pengguna berdasarkan nilai tryout UTBK yang udah di input oleh pengguna. Maka dari itu ada data-data yang perlu kita integrasi karena tentunya sistem kita nggak hanya berjalan sendiri. Maka dari itu uh, kita kemudian melakukan integrated kepada API publik seperti misalnya pertama adalah PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di mana API dari PDDikti ini diharapkan mampu kita dapat data ini dapat menyediakan terkait universitas, program studi, kemudian mungkin data-data mahasiswa. Kenapa? Karena sejatinya, sistem kami nggak hanya memberikan akses kepada pengguna siswa-siswa SMA kelas 12 mungkin, namun juga diberikan akses kepada mereka-mereka yang mungkin saat ini sedang gap year atau semi gap year. Artinya mereka-mereka yang saat ini mungkin udah tamat kuliah, udah tamat SMA dari tahun lalu, tapi masih terus-terus mencoba dapat PTN yang mereka inginkan, atau bahkan mereka saat ini sedang menjadi mahasiswa tapi ingin pindah ke universitas lain. Nah, maka dari itu kita perlu mengambil data dari PDDT ini sendiri. Nah, nggak hanya itu sendiri, kita juga akan mengintegrasi dengan API kedua, yakni dari LTMPT atau SNPMB namanya sekarang. Di mana ini sebenarnya gunanya untuk menjadikan data-data rata-rata nilai nasional atau rata-rata kita buat mengambil nilai-nilai UTBK dari mungkin tiap tahunnya atau dari tiap jurusan dan universitas yang ada sehingga em, nanti AI agent kita dapat membandingkan hasil nilai tryout yang dipunya oleh pengguna dengan nilai rata-rata atau passing grade yang ada di setiap universitas di Indonesia. Nah, terakhir, karena sebelumnya udah saya singgung, tentunya karena kita memberikan rekomendasi kepada pengguna, kita memberikan hasil saran kepada pengguna, tentunya kita akan menggunakan yang namanya AI Agent, sehingga kita akan melakukan integrasi dengan AI Agent API, di mana ini berfungsi untuk meminta AI Agent kita untuk berikan rekomendasi, menampilkan hasil rekomendasi, berdasarkan data-data yang udah kita kasih ke AI Agent kita sebelumnya, misalnya data perguruan tinggi, data nilai-nilai, dan lain-lain. Nah, berdasarkan tiga uh, API tadi, selanjutnya saya visualisasi melalui diagram berikut yang saya sebut dengan diagram visualisasi integrasi API, di mana berdasarkan diagram di sini, data dari PDDikti dan SNPMB akan dikirim ke GPU TBK dan di GPU TBK akan disimpan untuk dikirim ke AI agent kita. Di AI agent akan dilakukan generate dan proses yang untuk melakukan pemilihan atau untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna. Ketika AI agent telah mendapatkan hasil rekomendasi, kemudian AI agent akan mengembalikan hasilnya ke platform GPU TBK kita itu sendiri. Nah, hal tersebut merupakan penjelasan terkait integrasi dari API itu sendiri. Dan terakhir, mari kita lihat poin pembahasan ketiga, yakni interaksi pada antar konteks. Nah, sebelumnya, pada pokok pertama, saya telah menjelaskan bagaimana bound context untuk ketiga sistem saya. Yang pertama ada recommendation bound context, ada authentication bound context, dan yang ketiga adanya recommendation history bound context. Maka dari itu, saya coba untuk analisis mana sih bound context yang sebenarnya saling berhubungan satu sama lain sesuai dengan permintaan soal. Maka dari itu, saya coba nih untuk mengidentifikasi dan dapatlah dua bound context utama, yakni bound context recommendation dan recommendation history. Kenapa hal ini menjadi utama dan yang paling sering untuk melakukan interaksi? Karena sejatinya recommendation kan mengenerate rekomendasi dan menampilkan hasil-hasil rekomendasi kan ya. Nah, dari hasil generate dan hasil list of rekomendasi itu sendiri kemudian akan disimpan pada recommendation history. Maka dari itu ini saling berhubungan proses bisnis ya. Mereka saling bersinergi satu sama lain, saling berhubungan dan berkomunikasi. Nah, em, maka dari itu pertama kita coba lihat skenario bisnisnya. Berkat melakukan saya visualisasikan menggunakan diagram skenario bisnis. Jika kita lihat lebih lanjut pada diagram skenario bisnis ini, ada tiga swim lane yang paling utama ya, di mana swim lane yang paling pertama itu ada user recommendation bound context dan ketiga recommendation history bound context. Nah, alurnya bagaimana? Alurnya pertama user akan mulai dengan menginput nilai tryout-nya dia, terus kemudian ketika pengguna telah menginput nilai tryout tersebut dan mungkin menginput universitas jurusan yang ia mau, um, selanjutnya ia akan menyimpan dan meminta
AI agent untuk melakukan analisis, di mana mungkin akan ada tersedia button simpan, button request atau button apapun yang kemudian akan meminta atau menyuruh atau memerintahkan kepada AI agent kita untuk melakukan analisis itu sendiri. Nah, data-data tersebut akan dikirimkan ke recommendation bound context, dan di mana recommendation bound context ini akan menerima permintaan dari pengguna, dan kemudian AI agent kita akan melakukan analisis itu sendiri. Akan diproses nilai tryout-nya, dan ketika misalnya nilainya udah diproses akan dilihat apakah nilainya sesuai atau tidak. Kalau tidak akan kembalikan. Kalau sesuai, maka kita akan generate rekomendasi, dan selanjutnya akan menampilkan hasil-hasil dari rekomendasi berdasarkan nilai inputan yang dimasukkan oleh pengguna. Em, kita dapat list of rekomendasi, kita dapat data apakah sesuai, apakah lulus atau tidak berdasarkan analisis AI agent kita. Terus berdasarkan nilai tersebut, kira-kira pengguna bagusnya masuk jurusan dan universitas mana. Nah, berdasarkan hasil list of tersebut, selanjutnya data tersebut akan dikirim. Ada dua perspektif pengiriman. Pertama kepada user, dan yang kedua ada kepada recommendation history. Nah, kepada user, uh, akan ditampilkan hasil dari generate atau hasil dari analisis itu sendiri kepada user. Sedangkan kepada recommendation histories, fungsinya adalah untuk mengirimkan dan menyimpan data hasil rekomendasi itu sendiri, sehingga data-data tersebut akan tersimpan ke dalam sistem kita. Nah, selanjutnya proses bisnis selesai. Kira-kira alurnya seperti itu, bagaimana kedua bound konteks ini saling berhubungan. Nah, selanjutnya mari kita bahas terkait pola konteks mapping, di mana berdasarkan dua em, bound konteks ini, dipilihlah bound konteks yang namanya open house service atau OHS dengan pendekatan publish language. Nah, ini dipilih karena ada beberapa alasan ya, terutamanya. Pertama, komunikasi antara konteks itu dilakukan secara longgar dan asinkron. Terus juga pola OHS atau open house service ini lebih scalable dan future proof. Nah, itulah alasan mengapa ini dipilih sebagai uh, pola konteks mapping kita itu sendiri, dan berikut merupakan visualisasinya. Bisa kita lihat adanya OHS di sini pada recommendation bound context, dan berikut merupakan recommendation history dan authentication bound context. Selanjutnya, terakhir, kita coba identifikasi domain eventnya. Seperti yang udah saya bilang tadi, bahwasannya sebenarnya fungsi utama atau tugas utama dari sistem kita adalah melakukan generate atau melakukan analisis rekomendasi kepada pengguna jurusan dan universitas mana yang cocok, dan berdasarkan nilai apa yang diinput apakah lolos atau tidak. Maka dari itu, domain event atau main domain event yang paling sering dilakukan oleh sistem kita adalah yang namanya recommendation generated. Nah, di mana ini ya seperti saya bilang fungsinya adalah untuk nge-generate rekomendasi-rekomendasi kepada pengguna, sehingga dari generate tersebut akan disimpan ke recommendation dan recommendation history. Nah, kita coba identifikasi ada berapa entitas yang mungkin ada di dalam recommendation generated ini. Pertama, event ID. Ini untuk nyimpan, sebenarnya ini lebih ke ID unik generated dari recommendation itu sendiri. Ya, seperti parent key-nya lah. Terus ada timestamp untuk seperti biasa ya, AI agent akan nyimpan waktu dia melakukan event itu sendiri. User ID ini untuk nyimpan user mana sih sebenarnya yang lakukan generate untuk event ID ini gitu kan. Nah, selanjutnya recommendation menampilkan list of atau daftar hasil rekomendasi universitas, jurusan, dan nilai rata-rata skor terkait pemeringkatan itu sendiri. Dan terakhir, model version yang merupakan versi model atau algoritma yang digunakan saat menghasilkan rekomendasi. Nah, itulah merupakan domain event dari um, platform saya, dan lebih lengkapnya diagram dan lain-lain itu dapat diakses pada tautan berikut bit.ly folder UTS TST 182230222. Dan saya rasa pemaparan saya terkait ujian tengah semester mata kuliah teknologi sistem terintegrasi ini telah selesai, dan saya telah memaparkan ketiga soal yang telah diberikan untuk ujian tengah semester ini. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat dipahami dengan baik dan dapat diterima dengan baik. Saya cukupkan pemaparan saya, dan saya tutup presentasi saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.